Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsanul Amalan dengan NIM R1C1240052. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai foraminifera, mata kuliah paleontologi. Langsung saja, foraminifera adalah organisme eukariot bersel tunggal dari filum foraminifera yang hidup di lingkungan perairan, terutama laut, dan memiliki cangkang keras, dan keberadaan mereka sangat penting dalam geologi dan biologi, yang sering digunakan untuk menentukan umur batuan, merekonstruksi iklim purba, serta sebagai bioindikator lingkungan. Jenis-jenis foraminifera dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada planktonik yang hidup melayang di kolom air, dan kelompok ini sangat dipengaruhi oleh arus laut dan biasa ditemukan di perairan laut terbuka. Spesiesnya sedikit, tetapi jumlah populasinya sangat melimpah. Dan yang kedua ada bentonik yang hidup di dasar perairan. Mereka dapat hidup bebas merayap di atas sedimen, tertambat pada tumbuhan atau karang, maupun memendamkan diri di dalam lumpur. Foraminifera bentonik memiliki jumlah spesies yang beragam, sekitar 4.000 spesies. Siklus dan perkembangan foraminifera melibatkan proses perselingan generasi antara fase aseksual dan seksual yang dikenal dengan istilah dimorfisme. Fase aseksual atau agamon megalosper menghasilkan cangkang dengan embrio kamar pertama yang berukuran besar, megalosfer, dan organisme dewasa bersifat diploid dan akan melakukan pembelahan ganda untuk menghasilkan individu haploid. Fase seksual menghasilkan cangkang dengan embrio yang kecil, mikrosper, dan organisme ini menghasilkan gamet berflagela. Dua gamet akan melebur atau fertilisasi dan tumbuh menjadi individu agamon baru yang bersifat diploid. Lalu morfologi cangkang. Secara umum, anatomi cangkang foraminifera terbagi menjadi: yang pertama protocoelus, kamar pertama yang terbentuk pada awal pertumbuhan. Ruang-ruangan tempat sitoplasma berada dan dipisahkan oleh sekat yang disebut sutur. Lalu yang kedua ada foramina, lubang kecil yang menghubungkan antara satu kamar dengan kamar lainnya di dalam cangkang. Yang keempat itu dinding dan komposisi cangkang. Berdasarkan material pembentuknya, dinding cangkang foraminifera dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada organik atau kitin yang bersifat fleksibel dan terbuat dari bahan organik. Lalu yang kedua ada teraklonitanisi yang terdiri dari material asing seperti butiran pasir, pecahan cangkang lain, atau spikula yang dirakatkan oleh semen organik. Lalu yang ketiga ada gamping, cangkang yang disekresi sendiri oleh organisme, umumnya berbahan kalsium karbonat CaCO3, dan dinding ini dibagi lagi menjadi: yang pertama ada porselen yang tampak mengkilap dan tidak berpori, lalu yang kedua ada hialin, transparan dan memiliki pori-pori halus, lalu yang ketiga ada granular, terdiri dari butiran-butiran kalsit kasar. Bentuk cangkang dan susunan kamar. Bentuk luar cangkang foraminifera sangat bervariasi, seperti globular atau bulat, lentikular seperti lensa, plansipiral melingkar pada suatu bidang, lalu traskopiral melingkar meninggi seperti kerucut, hingga mililoid melingkar dengan pola rumit. Susunan kamar atau penataan ruang cangkang dapat berupa: yang pertama uniserial, kamar tersusun dalam satu garis lurus; biserial, kamar tersusun dalam dua baris yang berselang-seling; lalu yang ketiga triserial, kamar tersusun dalam 3 baris; dan yang terakhir multiserial, kamar tersusun dalam banyak baris. Lalu yang keenam ada aperture atau bukaan, yang adalah lubang utama pada cangkang tempat keluarnya pseudopodia atau kaki semu foraminifera, dan bentuk aperture sangat spesifik, mulai dari bentuk bulat sederhana, bercelah, berbentuk bintang, hingga melengkung. Beberapa foraminifera memiliki bentuk aperture tambahan yang kompleks seperti bifid atau memiliki penutup. Hiasan atau ornamen. Untuk memperkuat cangkang atau adaptasi lingkungan, permukaan luar cangkang foraminifera sering memiliki hiasan yang meliputi: yang pertama pustul atau noda tonjolan-tonjolan kecil berdaging keras, spin, duri-duri yang biasanya terdapat pada foraminifera planktonik untuk membantu mengapung. Lalu yang ketiga ada costae, garis-garis timbul yang memanjang di permukaan cangkang. Lalu yang keempat ada keel, penebalan seperti sayap atau pisau di bagian tepi cangkang. Oke, itu saja presentasi mengenai foraminifera. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.